warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Sesa Ramadanti, mahasiswa Teknik Negeri Lampung, program studi agribisnis pangan, akan menyampaikan seminar hasil saya yang berjudul Efisiensi Pemasaran Pepaya California di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Outline yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sektor pertanian menunjang perekonomian terutama di bidang hortikultura. Buah-buahan menjadi penunjang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel konsumsi buah-buahan di Provinsi Lampung, di mana pepaya termasuk menjadi salah satu buahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Tanaman pepaya yang banyak digemari yaitu jenis pepaya California. Untuk daerah yang cocok ditanami pepaya California yaitu Kabupaten Tanggamus karena berada di ketinggian. Salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang banyak menanam pepaya California yaitu Kecamatan Sumberjo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel luas panen, produksi dan produktivitas pepaya Kabupaten Tanggamus. Pepaya California ini perawatannya cukup mudah dan hasil panennya juga cukup menjanjikan, sehingga banyak petani yang memproduksi menanam pepaya California ini. Yang selanjutnya yaitu untuk bentuk saluran pemasaran dapat dilihat pada gambar, dan pemasaran dikatakan efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu mampu menyampaikan hasil panen petani kepada konsumen dengan harga serendah-rendahnya dan mampu mengadakan pembagian yang adil untuk semua harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis saluran pemasaran pepaya California, yang kedua menganalisis besarnya margin pemasaran farmer share dan rasio profit margin di setiap saluran pemasaran pepaya California, dan yang terakhir yaitu menganalisis efisiensi pemasaran pepaya California. Yang selanjutnya itu untuk rangka pemikiran dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya kontribusi. Kontribusi di sini yaitu untuk petani diharapkan dapat membantu petani pepaya untuk meningkatkan pendapatan dengan saluran pemasaran yang paling efisien. Untuk pemerintah dan instansi terkait diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan pepaya California, dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain. Yang selanjutnya itu tujuan pustaka. Di sini ada pepaya, kemudian pemasaran, kemudian saluran pemasaran, efisiensi pemasaran, margin pemasaran, dan farmer share. Yang selanjutnya itu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu yaitu seperti analisis pemasaran buah pepaya di Desa Matungkas, Kecamatan Dimende, Kabupaten Minahasa Utara. Penulis yaitu Junike Marisa Sambuaga, Rina Kaunang, dan Grace A.J. Rumani pada tahun 2016. Yang selanjutnya itu Sobirin dengan judul Efisiensi Pemasaran Pepaya Carita Papaya L di Kecamatan Sumbang pada tahun 2009. Dan penelitian terdahulu yang lainnya dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sumberjo pada Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari 2020 sampai Februari 2020. Yang selanjutnya itu alat dan bahan, terdapat kuesioner, kertas, pena, buku, dan lain-lain dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya itu perancangan penelitian dan analisis data. Metode survei yang digunakan yaitu dengan data deskriptif dan data kuantitatif, di mana batasan operasionalnya yaitu meliputi petani, pemasaran, lembaga pemasaran, biaya pemasaran, dan lain-lainnya dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya itu populasi dan sampling. Metode pengambilan sampel untuk petani yaitu secara stratifikasi atau strategic random sampling dengan jenis non-proporsional stratified random sampling, yaitu proporsi atau persentase sampel diambil setiap lapisannya tidak sama. Untuk persentasenya yaitu mengambil 3 yaitu luas lahannya kurang dari 0,5